Sekali. Halo teman-teman, apa kabar? Masih dari Pineng, oleh-oleh saya banyak banget ya videonya. Oke, kali ini adalah spot turis yang kalau orang ke Pineng pasti ke sini, yaitu Pineng Hill. Ya, dulu namanya Bukit Bendera. Jadi, ini adalah perjalanan menuju puncak sebuah bukit yang tingginya 833 meter DPL, ya. Tertinggi di Asia konon ya. Jadi sudah ada sejak dibangun tahun 1923 ya. Dulu pakai tram kayu pastinya, lalu sekarang sudah generasi keempat keretanya. Ini kita naik dengan sistem yang lebih canggih pastinya ya, termodern saat ini. Kalau dulu orang ke Pineng Hill butuh waktu 30 sampai 40 menit untuk sampai ke puncak, saat ini cuma 4,5 menit saja, ya. Jadi memang curam sekali, dan orang dulu dari zaman kolonialisme Inggris di Malaysia itu sudah menjadi sebuah tujuan wisata, tujuan tempat orang healing ya, istirahat. Karena memang di puncak bukit hijau dan pastinya udaranya sejuk, ya. Ini kita naik terus ke atas ya dengan kereta namanya funicular. Ke atas kemarin saya beli tiketnya berempat itu 700.000 ya, sampai dengan di puncaknya. Kita stop di satu tempat, ada lagi orang naik dari sini dan kita sudah sampai di atas ya. Mana tadi? Dia monkey. Lagi dua. Monkey family. Tiba di atas, turun dari funicular, dari kereta tadi ya, kita akan menemukan spot untuk melihat suasana di Pineng Hill ini 360 ya. Dari atas ini, tadi saya bilang 833 meter DPL ya. Kita bisa lihat kota Pineng. Jadi memang kota Pineng itu sekelilingnya adalah perbukitan ya. Zaman dulu orang udah kesini untuk healing. Di sini juga ada food court ya, yang waktu itu musim libur sangat ramai. Food courtnya cukup lengkap ya, minuman, makanan, dan banyak sekali makanan tradisional dari Malaysia ya. Itu teman-teman tahu ya bahwa memang Pineng ini sampai sekarang dikenal sebagai tempat untuk berobat. Gak cuman sekarang, dulu juga zaman Inggris orang di kesini bikin rumah sakit karena suasananya yang tenang. Orang dari Inggris, dari Singapura suka kesini untuk berobat. Nah, ini adalah tempat tujuan kita, namanya The Habitat gitu ya. Jadi kita keliling-keliling di hutan. Tapi jalan sudah enak, sudah ada jalan setapaknya untuk kita keliling, tinggal ikutin aja jalannya ya. Sambil kita lihat apa yang ijo-ijo kayak gini gitu. Teman-teman masih bisa menemukan binatang liar. Yang saya lihat di sini banyak monyet ya, banyak monyet hitam. Ini ada petanya juga teman-teman kalau lihat, tapi kalau saya sih ya udahlah. Nanti ada tujuan akhir kita juga ya, ada spot tinggi yang kita bisa jalan 360. Nanti kita sampai sana. Jadi jalan-jalan seperti ini tuh juga menyehatkan ya, karena kita jalan kaki gitu. Itu mungkin
Kalau saya sama suami masih suka olahraga kita jalan aja. Untuk anak-anak kebetulan memang kurang olahraga, jadi di sini mereka dipaksa untuk jalan gitu, sehat. Dan saya terus terang saya memang nggak suka panas ya. Ini nggak terlalu panas karena memang hijau kan, banyak tanaman-tanaman besar yang rimbun ya. Ini namanya Canopy Walk. The Langur Way, The Making of Canopy Walk. Jadi ini kelihatannya aja seperti beton, padahal ini sebetulnya saya nyebutnya apa ya, teknologinya apa ya, karena sebetulnya ini kayak jembatan goyang gitu ya. Justru aman karena ini kan ada persimpangan ya, jalan dari satu bukit menuju bukit yang lain. Kalau beton justru ngeri, ketika jembatannya goyang dia lebih fleksibel ya, lebih justru lebih aman dibandingkan ini beton semua gitu. Jadi agak goyang sedikit jalan di sini. Nah ini dia. Kalau nggak nyaman, takut kejatuhan binatang, lari aja ya. Nggak apa-apa, masih sehat kan? Teman-teman kalau jalan-jalan sukanya outfitnya seperti apa? Kalau saya pilih yang ringan. Jadi kalau saya sih no jeans ya. No jeans, saya suka pakai rok ini, bahan-bahan katun karena flowy. Apalagi jalan-jalan di tempat tropis ya. Jadi biar nggak kepanasan kita juga. Ya, pakai celana, kalau pants juga nggak apa-apa, yang ringan. Pakai rok juga nggak apa-apa. Karena apa? Kalau mau ke toilet gampang. Ya nggak berat mesti ini itu udah gampang pokoknya. Nah ini ada salah satu spot yang memang orang kalau dari The Habitat pasti endingnya di sini ya. Kita naik 1, 2, 3, 4 tangga, 4 set tangga untuk sampai di jembatan keliling ini ya. Nah kalau di sini terus terang panas. Tapi nggak apa-apa, mumpung lagi di Pineng, mumpung lagi jalan-jalan, jadi apapun kadang-kadang ya sudah kita lakukan saja ya. Ini kebetulan juga udah siang sih, siang tuh, ini lebih 360 lagi, tapi kita mesti jalan keliling ya. Nggak tahu deh kok di sini nggak ketemu banyak orang ya, apa orang cuman sampai di di tempat tadi dekat pintu masuk aja keliling-keliling karena bisa sambil beli souvenir, beli makan gitu ya. Kalau di sini dan mungkin agak siang juga, mungkin orang panas ya. Gitu. Kalau saya maju terus saja ya. Dibanding di bawah di sini lebih sepi. Nah, ini lagi pemandangannya tentunya lebih tinggi dari tempat yang tadi ya. Tuh, ini pemandangan Kota Pineng. Teman-teman kalau bilang Pineng nggak ada apa-apa, betul emang nggak ada apa-apa. Tapi di sini kita bisa kulineran dan semua makanannya recommended. Teman-teman lihat deh video saya sebelumnya, saya bikin 2 video tuh tempat makan saya di Pineng. Ya, silakan dipilih aja mana yang cocok karena ada yang halal, ada yang non halal juga. Kalau teman-teman ketemu ada sebuah billboard gitu ya, itu ada sejarahnya juga ya, sejarah pembuatan, sejarah sampai dengan saat ini Pineng itu juga mengalami beberapa step pembangunan ya. Ini saya udah turun dari jembatan melingkar tadi, lalu di sini saya menemukan sebuah tempat ibadah Hindu ya, Hindu India ya. Tempatnya bagus banget ya, tuh warna-warni ya, dan dari luar tuh udah wanginya tuh udah tercium banget dari pintu masuk. Ini gratis ya, tinggal masuk aja. Tapi ya kayaknya ada yang sembayang juga di situ. Kalau saya cukup mengagumi keindahan bangunannya ya, warna-warni dan patungnya itu
dibikin detail ya. Kita udah pulang, ini udah selesai ya jalan-jalan kita, panas tapi menyenangkan dan pengalaman baru. Silakan teman-teman, semoga bisa jadi rekomendasi ketika jalan-jalan di Pineng ya. Bye bye.